Ke contoh. Jadi langsung kita bahas ini ya. Sini ada soal. Perlu dibacain nggak sih soalnya? Nggak usah kali ya. Dibacain nggak? Dibacain, Kak. A company produce A, B, and C can sell these products in unlimited quantities at the following unit prices. A, $10, B, $56, C, $100. Producing 1 unit of A requires 1 hour of labor. Producing 1 unit of B requires 2 hours of labor plus 2 units of A. Producing 1 unit of C requires 3 hours of labor plus 1 unit of B. Any A that is used to produce B cannot be sold. Similarly, any B that is used to produce C cannot be sold. A total of 40 hours of labor are available from Red and LP to maximize the company's revenue. Di sini udah ada keterangannya. Jadi X1 itu banyaknya produk A yang dihasilkan. X2 banyaknya produk B yang dihasilkan. X3 banyaknya produk C yang dihasilkan dan dijual. X4 banyaknya produk A yang dijual, X5 banyaknya produk B yang dijual. Kita langsung aja ke program. Nah. Di sini kita pakai Torah ya. Di sini variabelnya ada 5, constraint-nya ada 3, maximize, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 100, X4-nya 10, X5-nya 50. Constraint 1, 2, 3, 00, yang dari 40, constraint 2, 1, min 2, 0, 1, 0, sama dengan 0. Constraint 3, 0, 1, min 1, 0, min 1, sama dengan 0. Terus F8. So, 8. Jadi ini hasilnya OBJ-nya 571,4286, X1-nya 11,4286, X2 5,3843, X3 5,7143. Udah, sebenarnya ini aplikasi tuh ini sih tinggal ya kayak materi yang kemarin-kemarin, cuman soal-soalnya tinggal memahami soal-soalnya aja. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Kalau diam aja berarti udah paham. Udah pada paham belum soalnya? Kan soalnya soal cerita ya? Iya.
Ada pertanyaan nggak nih? Belum, Kak. Belum ya. Kalau gitu, langsung ke latihan aja. Apa gimana? Enggak, tadi kan soal cerita ya bentuknya. Nah, kalian udah pada paham belum maksud dari soal tersebut? Udah pada paham nggak? Apa ada yang bingung? Tanya aja kalau bingung. Gimana? Apa mau diulangi? Ulangi lagi, Kak. Kayaknya pada diem semua nih. Udah paham bener nih semuanya nih. Tolong ulangi lagi, Kak. Sekali lagi ya. Gimana? Tadi kayaknya ada yang ngomong ya? Suaranya kecil banget tapi. Ada yang minta diulang sekali lagi, Kak. Oh, hilang. Iya, Kak. Oke, bentar. Jadi ini kan dari soalnya tadi udah aku bacain ya. Ini penyelesaiannya udah ada di modul juga. Jadi ya X1 banyaknya produk B yang dihasilkan. X3 banyaknya produk C yang dihasilkan dan dijual. X4-nya banyaknya produk A yang dijual. X5 banyaknya produk B yang dijual. Fungsi tujuannya ini. Terus kendalanya adalah kendalanya itu yang pertama di situ tadi kan ada mana ya? Nih, a total of 40 hours of labor are available. Jadi yang available itu waktunya itu totalnya 40. Gitu. Jadi ini kendala satunya 1x1 plus 2x2 plus 3x3. Dari mana? Tadi kan untuk memproduksi A itu 1 jam. Produksi B 2 jam ditambah 2 unit A. Produksi C 3 jam ditambah 1 unit B. Jadi ini 1x1 1 jam tadi, ini 2x2 2 jam tadi, ini 3x3 yang 3 jam tadi. Udah ada di soal. Terus nih, yang kedua, produksinya A itu dibagi jadi 2. 1 unit yang dijual, yang kedua unit yang digunakan untuk produksi B. Nah, unit yang digunakan untuk produksi B tadi itu udah nggak bisa dijual. Jadi X1-nya dia X4 ditambah 2X2. Itu. X4 tadi kan banyaknya produk A yang dijual kan. Terus X2-nya banyak produk B yang dihasilkan. Terus B-nya juga ada 2 unit yang dijual, terus unit yang digunakan untuk produksi C. B yang dipakai untuk produksi C itu kan ada 1. Jadi ini X2 sama dengan X5 ditambah X3. Terus tadi waktu pengerjaan di Tora, aku pindahin ke sisi kiri semua. Jadi X1 min X4 min 2X2 sama dengan 0. X2 min X5 min X3 sama dengan 0. Kayak gitu. Masih bingung nggak? Apa perlu diulang di Toranya juga? Tapi ini sebenarnya juga sama aja sih. Lihat di modul ini sama aja. Gimana?
Masih bingung juga? Apa udah paham? Udah lebih clear dari tadi? Halo, gimana? Udah pada paham kan? Udah pada paham belum? Insya Allah sudah, Mas. Tuh, awal udah paham. Yang lainnya gimana? Udah paham semua ya? Kalau udah, lanjut ke latihan soal. Udah paham semua belum? Ada pertanyaan lagi nggak? Paham, Kak. Paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal. Dikasih waktu berapa menit nih buat ngerjain? 10 cukup nggak? 10 menit cukup nggak untuk soal ini yang accompany mixed two types of sofa? Nggak. Coba dulu, Kak. Coba dulu 10 menit ya. 10 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Yang sofa apa yang kartun? Yang modul, yang sofa. Oh ya. Oke. Bentar, mana ya? Share screen. Langsung. Bentar. Udah kelihatan. Pertama kan buat model matematikanya dulu ya. Company makes two types of sofa. Ada yang regular, ada yang long. Di lokasi yang berbeda, ada di Hickory sama Lenoir. Nah, di Hickory itu daily operation budget tuh anggaran operasional hariannya tuh. Jadi anggaran operasional harian dari di Hickory itu 45.000. Nah, misalkan anggaran kan berarti limitnya tuh. Berarti jadi kita ditaruh dulu tuh. Oh, ini buat limitnya. Yang 300 sofa daily itu berarti kan cuma bisa produksi 300 sofa ya di Hickory. Nah, untuk memproduksi regular sofa tuh butuh $150 gitu. Terus kalau misalkan yang sofa panjang tuh $200 di Hickory. Jadi kita pertama tuh awalnya tuh memisahkan dulu kayak gini. Yang misalkan X1 tuh kan regular sofa di Hickory. Kalau misalkan X2 regular sofa, long sofa di Hickory. Nah, terus buat constraint-nya tuh berarti kan 150 buat regular sofa X1 ditambah $200 X2 itu cost-nya kan X2 tuh berarti long sofa kurang dari sama dengan $45.000. $45 kan daily operation budgetnya ya. Uang yang perlu digunain itu jadi segitu. Nah, terus sampai situ di Hickory itu kan karena di Hickory itu
at most 300 sofa daily in any combination. Berarti kan X1 ditambah X2 kurang dari 300 sofa. Jadi limit sofanya tuh untuk diproduksi di Hickory plant. Nah, terus untuk di linear tuh daily operation budgetnya 36.000. Misalkan 36.000 kan otomatis jadi uang kita tuh ada 36.000 tuh dolar. Terus cuma bisa produksi 250 sofa daily in any combination. Nah, max regular sofanya buat sofa regular di linear tuh $135 yang perlu dikeluarin. Otomatis kan X3-nya regular sofa di linear, X4-nya sofa di linear. 135 X3 ditambah 180 X4 kurang dari sama dengan 3.600 ya $3.600 sesuai sama yang ini kapasitasnya. Terus di linear juga produksinya cuma bisa sampai 250 sofa ya daily in any combination. Jadi X3 ditambah X4-nya kurang dari sama dengan 250. Ini sofa buat limitnya. Terus mereka punya provide $50 on each regular sofa. Otomatis kan kalau each regular sofa tuh ya regular sofa yang diproduksi di Hickory maupun di linear gitu. Jadi itu kan itu penjualan kan ya. Jadi X1-nya 50, bukan X1 50. Jadi kalau buat fungsi ini Z-nya tuh 50 X1, nya 50 X3 karena regular sofa gitu. Misalkan yang $70 tuh long sofa, $70 long sofa in each ini kan dimanapun di Hickory juga di linear juga berarti 70 X2 ditambah 70 X4 juga. Jadi ada deh ininya buat fungsi ininya. Disuruhnya juga maksimum gitu. How many each type should be made at each plant in order to maximize profit? Terus berapa? Nah, sekarang kita buka pertanyaan. Nah, kita buka. Pertama kan program title-nya ya modelnya. Variabelnya ada berapa? Ada 4. Kalau misalkan constraint-nya kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. No. Maksimum. Kan objek function ya. 50, 70, 70, 70. Terus constraint-nya yang pertama 150. Buat yang di Hickory dulu. 200. Otomatis ininya jadi 0. Kurang dari sama dengan 4.500 ya. 4.500. 45.000. Sorry. Terus ininya 1. X-nya 1. Ini buat limit sofa di Hickory ya. Hickory plant kurang dari sama dengan 300. Terus buat yang di linear-nya. Yang di linear kan X3 ya. Mulai dari X3 sama X4. Jadi 135 X3 ditambah 180 X4 kurang dari sama dengan 3.600. 36.000 ya ampun lupa 36.000. Terus konstel keempatnya ini buat sofanya ya, produksian sofa. Limitnya ini 1 kurang dari sofanya kalau di linear itu berapa? 250. Salah pencet. 250. Nah, ini. Terus konstel kelimanya berarti regular sofa limitnya. Nah, tadi. Company-nya kan butuh limit production apa? The company wants to limit production to maximum 250 sofa sama 350 long sofa. Gitu ya. Ya, betul yang. Kenapa jadi bingung sendiri? Nah, oke. 0, 1, 0, ada 250. Buat yang regular ya. Terus buat yang panjangnya 2, 1, 0, 1 kurang dari sama dengan 350. Apa sebut F? 8 ya? Ya, 8.
Ya, 8. Klik F8. Terus, bentar. Nah, terus. Value. Nah, itu udah ketemu hasilnya. Jelasin aja hasilnya. X1-nya berapa, X2 berapa. Berarti X1-nya tuh 100, X2-nya 150, X3-nya 0, X4-nya 200. Itu nggak sih, Kak? Iya, benar. Terus OBJ-nya, Gimana? OBJ-nya, Maksimumnya, jadi nanti ya maksimum itu. penjualan yang dihasilkan Maksimumnya yang oleh paling atas dulu. 29.500. itu Ya, 29.500 dolar. ya. Gitu deh. Terima Ya, kasih semuanya. makasih Rido. Ya, Udah paham semuanya? Yang lain ada yang bingung nggak sama penjelasannya Rido tadi? Penjelasannya jelas banget sih tadi menurutku. Yang soal yang di grup, ada yang mau coba? Gimana, ada yang mau coba? Yang soal yang perfume? Ada yang mau coba nggak? Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, jadi kan ada perusahaan ya, namanya perusahaan Brilon.
Nah, si perusahaan ini memproduksi 2 jenis parfum yaitu Brute dan Chanelay. Chanelay ya, gitu ya bacanya. Terus, nah bahannya itu harga bahannya itu $3 per pound atau per LB yang tadi ada yang nanya ya. Nah, untuk membuat parfumnya itu ada beberapa proses. Yang proses pertama itu waktu kerjanya 1 jam. Terus dari satu bahan tadi, 1 pound tadi menghasilkan 3 os parfum. Os itu satuan juga ya. Ya parfumnya itu yang Regular Brut dan 4 Regular Chanelay. Dari satu bahan itu menghasilkan 3 parfum Regular Brut dan 4 Regular Chanelay. Nah, terus harga jual parfum reguler Brutnya itu $7 per os dan reguler Chanelay-nya 6 per os, $6. Nah ini nanti jadi fungsi tujuan. Nah, terus tadi kan proses pertama. Nah, ada proses selanjutnya yaitu dari tadi parfum tadi itu dapat diproses lebih lanjut menghasilkan parfum Luxury Brut dan Luxury Chanel. Nah, harga jual parfum yang ini, yang LB dan LC itu masing-masing $18 dan $14 per os. Terus tadi waktu kerja untuk memproduksi ini parfum yang terakhir itu LB dan LC itu dari RB kan ke LB. Nah, dari RB ke LB itu memerlukan waktu 3 jam dan ongkos kerjanya itu $4. Terus untuk dari parfum yang RC ke parfum LC itu memerlukan waktu tambahan 2 jam dan ongkosnya $4. Nah, kapasitas maksimumnya ya 4.000 pound bahan dan 6.000 jam kerja. Ini kapasitas maksimum per tahunnya. Gitu. Jadi nanti variabelnya itu ada 4. Parfum Regular Brut dan Regular Chanel dan Luxury Chanel dan Luxury Brut gitu. Terus kendalanya ada waktu dan biaya. Itu sih. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang mau ditanyain lagi? Jangan lupa isi absen ya. Jadi dikasih waktu 2 apa 3 hari? Apa 1 hari cukup? Kumpulin minggu depan, Kak. Ini cuma 1 soal loh. 1 soal aja ini. 2 hari. Minggu aja ya. Senin, Kak. Gitu. Senin, Minggu Kak. apa Senin? Ini gampang loh sebenarnya. Senin, Kak. Udah Senin ya. Senin pagi Malam. dan malam ya Kak. Ya nantilah gampang. Senin pagi jam 7. Ada yang mau tanya lagi nggak? Tuh katanya. Ada yang masih mau tanya? Oh, jam 4 bro. Jawab. Bro. Itu apa jam 3 deh.
Ya, itu nimbun kain-kain toh. Kalau nggak jadi. Ini kan di sini juga. Oh ya, ada ralat dikit sih. Itu kan tadi ternyata apa ya, variabelnya itu ada 5 variabelnya: bahan, parfum RB, parfum LC, RC, parfum LC. LC dan LB ya. Jadi ada 5. Kan tadi dari bahan bisa jadi parfum RB dan LC, terus dari RB dan RC itu bisa jadi LB dan LC gitu. Ya. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Soalnya mirip kayak yang di modul kok, sama aja. Tipe soalnya maksudnya. Gimana, udah? Oh iya, bentar. Bentar lagi, minggu depan kan pertemuan terakhir ya? Iya nggak sih? Ya, Bab kayak 7 ya? iya, bab terakhir. Nah, UTS. UAS-nya gimana kalau mau kelompokan? Kelompokan gimana? Daripada kalian nanti kalian nyari apa ya? Kayak nyari kasus atau masalah gitulah. Atau kalian bikin sendiri masalah program linear gitu loh. Terus nanti kalian selesaikan sendiri. Terus diinterpretasikan ya kayak laporan biasa gitu. Tapi per kelompoknya jangan ada yang sama. Satu kelompok jumlahnya berapa, Kak? Ini ada berapa mahasiswa ya? 50 ya? Beberapa? 51. 51. Ada 51 orang. Bagi berapa ya? Oh, ada berapa kelompok? 5 dia yang bilang. 10 kelompok ya. Kalau 9, 10 kelompok mungkin. Paling 10 kelompok, nanti ada satu kelompok yang 6 orang. Tapi masalah program militer jangan yang biasa-biasa gitu loh, yang kayak udah ada, kalian bikin sendiri, kalian sekreatif kalian sendiri, nanti itu nilainya juga mempengaruhi nilai juga. Ya terserah sih kalau mau UTS biasa atau UTS kelompokan kayak gini. Terus nanti penilaiannya juga ada penilaian individu kok. Jadi penilaian individu itu dari kelompok kalian sendiri gitu loh. Misal si A dari 5 orang itu ngasih nilai ke teman kelompoknya gitu loh. Paham nggak? Oh iya. Boleh, bagiku. Ayo kalian setuju yang mana? UAS kayak biasa, kayak dikasih soal kayak pas UTS kemarin, atau kelompokan kayak yang tadi?
Kalian lebih suka yang mana? Kita Kenapa? diskusiin dulu boleh nggak Kak? Oh ya, oke. Nanti tuh. Boleh, nanti Kasih. minggu depan kasih tahu ya. Oke. Gimana, Mas Didan ada yang mau diomongin lagi? Apa udah? Cukup sih. Oke, kalau gitu sampai sini pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Semangat. See you minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.